gue memang tidak fit. Gila, ini sih bener-bener ngaco banget. Hello guys, welcome back to my video. Baik lagi dengan gue Julius. Gue adalah seorang psikolog yang suka bermain dengan make up. Nah guys, di video ini gue nggak mau bahas sesuatu yang terlalu serius. Gue nggak mau bahas sesuatu yang bikin lo orang mikir terlalu panjang. Tapi gue cuman pengen melakukan suatu aktivitas yang santai, yang cukup fun, yang mungkin bisa lo orang lakukan juga di rumah, tapi tetap ada faedahnya. Oke, jadi awal mula video ini tuh idenya tuh dari keresahan gue nih sebenarnya. Jadi kalau misalkan gue lagi ngumpul-ngumpul sama temen gue, ada salah seorang temen gue nih yang sangat percaya banget sama yang namanya blood type personality atau personality kepribadian seseorang berdasarkan golongan darah. Jadi itu terkenal banget ya di Asia sana, di Jepang, Korea, di negara-negara Asia Timur sana cukup terkenal, dan ini memang juga sudah mendunia gitu terkenalnya. Kalau misalkan lo tahu golongan darah itu A, B, O, dan AB ya. Itu udah ada komiknya juga yang gambarnya bulat-bulat gitu warna biru. Nanti gue akan insert aja di layar ini kayak gimana bentukannya. Pokoknya ya kayak gitulah pokoknya. Jadinya kalau kita nurutin teori itu, kalau kita nurutin paham itu, seluruh orang di dunia yang jumlahnya bermiliar-miliar itu cuman terbagi ke dalam 4 bagian, 4 golongan, yaitu golongan si A, B, O, dan AB gitu. Padahal kan kenyataannya setiap orang punya keunikannya masing-masing, punya perbedaan. Dan gue cukup annoyed ketika teman gue itu bilang, kalau misalkan lagi ngobrol-ngobrol cuma bilang kayak gini, ya sesama golongan darah ini ya kayak gitu pasti gitu. Kalau enggak, ya lu golongan darahnya ini ya, jadinya kayak gini-gini. Ya kan gimana gitu ya. Gue sebagai orang psikologi pasti menolak mentah-mentah nih teori atau paham-paham tersebut. Karena memang yang tadi gue bilang, orang tuh nggak bisa dinilai berdasarkan ya itunya aja golongan darah, tapi kan masing-masing punya dinamika atau punya kepribadiannya masing-masing yang memang berbeda-beda. Nah, daripada gue penasaran, gue pengen eksperimen secara online aja nih ya. Kan di online banyak beberapa tes-tes yang ada menebak golongan darah gue berdasarkan trait atau sifat atau karakteristik kepribadian gue. Nah kan pasti udah ada template-nya tuh. A itu template-nya kepribadiannya sifat yang ini, B itu sifat yang ini, O itu sifat yang ini, dan AB itu yang mana gitu. Jadi gue pengen ngetes aja nih, apakah si tes ini bisa membuktikan golongan darah gue dengan baik dan benar. BTW, kalau misalkan lo mau tahu, golongan darah gue adalah golongan darah B. Oke, kita langsung aja ke tesnya. Oke, sekarang gue udah pegang handphone gue, jadi gue akan langsung mulai aja tes secara online di handphone ya. Gue buka dulu websitenya. Di sini ada dari play.howstuffworks.com. Kemudian dia juga ada judulnya Can We Guess Your Blood Type? Dia ngakunya science. Udah 160.000 orang yang main. Kemudian dari Teresa M. Nanti linknya gue akan taruh aja di description box aja di bawah ya. Kemudian di sini ada sejarah singkatnya tentang si teori ini. Jadi tahun 1927 ini teori ini dipropos atau dibuat oleh Takeji Furukawa. Itu seorang guru dari Jepang sih sebenarnya. Dia nggak ada background dokter, nggak ada background psikologi, nggak ada background yang nyangkut-nyangkut tentang kepribadian. Jadi kita nggak tahu. Kayaknya sih pasti ngaco juga gitu, nggak sepenuhnya benar gitu ya. Oke, kita langsung aja. Nih di sini pertanyaan pertama, do you think you are more of an introvert or an extrovert? Introvert atau extrovert? Gue jujur gue sangat-sangat introvert. Jadinya gue pilih yang I think I'm more of an introvert. Kemudian langsung next aja. What do you think others like most about you? Apa yang orang lain suka dengan gue? Apa? Gue nggak mudah bersahabat, jadi yang I'm very easy to get along with tuh ngaco. I know how to start a party, boro-boro. I'm funny, enggak. Gue nggak lucu, gue ngaku nggak lucu. I give great advice. Mungkin ya ini ya, mungkin gue cukup bisa memberikan advice yang sebagai psikolog gitu. Kemudian selanjutnya, which word, kata apa yang biasa digambarkan oleh teman-teman kalian tentang fashion sense? Unik ya enggak juga, gue biasa aja. Comfortable, nyaman ya enggak juga, biasa aja. Dapper atau rapi tuh ya gue nggak rapi-rapi banget, jadi mungkin yang plain aja kali ya. Nah, selanjutnya, bagaimana cara kamu merelief atau melegakan stres? Meditasi, gue nggak mampu. I go to gym, boro-boro gue nge-gym. Eat balanced diet, enggak, stres malah gue makannya nggak benar. Mungkin yang terakhir adalah try to get enough sleep. Ini sih yang paling benar sih. Oke, kemudian selanjutnya, what kind of music do you like the most? Country, rock, pop, and jazz.
Gue sangat suka oleh country. Ini ada ini kita singkirin dulu notif. Gue sangat suka oleh country, jadi gue pilih country. Kemudian, what class did you like most in school? Art, history, science, or English? Science enggak, history juga enggak terlalu. Art lumayan suka tapi gurunya nggak enak, jadi English aja. Selanjutnya, how organized atau seberapa rapihnya keluarga lu ngeliat lu gitu. Nggak, koko gue sering bilang gue berantakan banget, jadinya badly organized. Selanjutnya, apa yang pertama kali lu lakukan ketika lu pulang dari kerja? Mandi, lepas sepatu, buat makan, tidur. Lepas sepatu lah ya. Gue selalu lepas sepatu sebelum ngapa-ngapain. Kemudian selanjutnya, apakah lu lebih memilih untuk makan sendiri atau duduk dengan banyak orang yang asing gitu? Nggak, gue lebih milih makan sendiri sejujurnya, karena gue introvert ya, lo tahu pasti gue akan lebih menikmati makan sendiri. Jadinya I'm fine eating alone. Next nih, area apa di dalam kehidupan gue yang lagi jalan mulus-mulus aja? Karir nggak terlalu sih, biasa aja. Relationship ya biasa aja. Housing apalagi, rumah, gue nggak punya rumah dan sebagainya, ini masih numpang di rumah orang tua. Mungkin finance ya biasa aja sih, nggak baik-baik amat. Jadi mungkin yang paling baik sekarang mungkin finance kali ya. Nah selanjutnya, apakah kamu cenderung memprokrastinasi? Prokrastinasi itu nunda-nunda pekerjaan. Gue sejujurnya orangnya yang kalau misalkan kerja mesti kerja 5 menit, tidur 5 menit, kerja 5 menit, tidur 5 menit gitu sih sebenarnya. Tergantung dari tugasnya juga sih. Jadi ya kalau ya tugasnya ngebosenin ya akan kayak gitu. Kalau tugasnya gue bisa selesai langsung dalam sekali jalan ya gue akan langsung fokus. Jadinya it depends on the task aja deh jawabannya. Kemudian, bagaimana atasan kamu menilai kerjaan kamu? Nggak tahu sih sebenarnya. Diligent, rajin, nggak. Disorganized, nggak parah-parah banget gue disorganized. Cukup atau murni, cukup aja. Oke. Kemudian, apa sifat yang dominan di dalam diri kamu? Kasih sayang, keterbukaan, courage itu keberanian, practicality itu praktis. Terbuka enggak banget gue. Keberanian juga gue orangnya nggak berani-berani banget, jadi mungkin practicality juga enggak, gue lebih teori. Jadi compassion aja ya. Kasih sayang yang paling mendekati. Oke. Nah, kalau misalkan lu ada di doctor office, apa job lu? Lab, dokter, perawat, atau resepsionis? Gue ya dokternya lah. Gue yang biasa nanganin klien, nanganin pasien ya gue sebagai dokter lah penempatannya. Which character from How I Met Your Mother are you most like? Ted, Lily, Barney, atau yang terakhir? Apa ya? Gue lebih ke Barney sih kayaknya. Dan gue nggak terlalu ngikutin sejujurnya. Oke. Selanjutnya, do you prefer white wine or red wine? Gue lebih suka red. Selanjutnya, how would you describe your most recent ex? Sweet? Enggak. Successful? Enggak. Insane bisa dua arti, bisa gila beneran atau gila dalam arti yang baik. Enggak juga. Gue lebih memilih yang cari saja yang jelek aja ya. Udah mantan dilupakan aja. Oke. Do you feel like you act your age? Apakah kamu bertindak sesuai dengan umurmu? Kalau dibilang more mature, enggak juga. Childish enggak gue. Tapi gue lebih age appropriate ya bisa, tapi gue lebih ke ini aja. Jadi it depends who I'm hanging out with, tergantung sama siapa. Kemudian next, are you more of an optimist or pessimist? Gue nggak optimis, gue juga nggak pesimis, tapi gue lebih cenderung memikirkan sesuatu secara negatif. Jadinya yang terakhir aja, I'm not really pessimist, but it's hard to be optimistic sometimes. Next, what would you be fun doing at a kids party? Kalau lu datang ke acara anak-anak, ngapain lu? Motong kue, jadi artisnya, jadi orang tuanya, atau jadi waiternya aja deh, lebih nggak terlalu banyak berinteraksi dengan orang. Based upon your personality alone, dari kepribadian lu aja, which job would you best suited to do? Apa pekerjaan yang paling cocok? Librarian nggak suka, judge nggak suka, singer atau CEO? Karena singer atau CEO, gue lebih suka jadi penyanyi sih, lebih suka jadi artis. Oke, kemudian
Which of your personality traits do you like the most? Sifat apa yang paling lu suka? Kesetiaan, humor, agreeableness itu adalah kebaikan hati atau menurut-nurut aja sama orang. Kemudian confidence, gue nggak confidence, gue nggak terlalu nurut sama orang. Gue nggak punya humor yang terlalu gimana banget, jadi yang bisa gue bilang adalah loyalty. Ya gue orangnya setia. Terus kemudian, what kind of advice would your best friend say that you give? Jadi saran yang gue kasih ke temen gue tuh, temen gue bilang apa? Sensible tuh ya udah masuk di akal, hilarious konyol, sound itu cuman ya udah didengar aja tapi nggak dilakukan. Kemudian well thought atau yang dipikirin matang-matang. Gue lebih ke kalau nggak well thought ya sensible sih sebenarnya, tapi ya udah merendah aja, sensible aja ya. Terkadang juga suka nyeblak juga gue. Kemudian, do you have any bad habits? Kebiasaan buruk, bite my nails, telat terus, makan terus, atau tidur terus. Bite my nails itu kebiasaan gue yang tidak bisa dihilangkan. Do you like to eat spicy food? Gue sangat suka spicy food, jadi I prefer spicy food. Kemudian, which of the following would you rather learn to do? Apa yang pengen lu pelajarin? Play instrument, main musik, kemudian juga learn new language, crochet atau apa ya? Itulah nyulam apa nggak tahu namanya. Kemudian surfing atau berselancar. Gue lebih suka new language. Next, emotional or logical? Tergantung gue. Gue bisa dua-duanya. Jadi I can go either way. Which animal could be your spirit animal? Chicken nggak mungkin, sloth atau kukang kayak nggak juga. Bear nggak, horse aja. Nah kemudian, do you enjoy meeting new people? Secara gue orang introvert, gue nggak sangat-sangat tidak menyukai meeting new people. Jadi yang kind of standoffish aja ya dari new people. Kemudian, do you like dogs or cats more? Gue adalah orang yang lebih suka anjing. Next. Udah habis. Oh, no. Oke, ini soalnya berarti udah habis. Ini gue langsung bacain aja. Gue dapet langsung ke type A. Berarti golongan darah gue A kalau ditebak oleh si game atau si quiz ini. Gila, ini sih bener-bener ngaco banget. Bener-bener out of the box banget. Karena tadi udah gue bilang golongan darah gue adalah aslinya B gitu. Nah, tapi kita lihat dulu penjelasannya. Di sini, walaupun kamu terkesan atau terlihat cool di luarnya, tapi banyak pemikiran-pemikiran yang chaos yang terjadi di dalam otak lo. Ini bener banget sih gue banget, karena gue orangnya memang cemasan dan panikan, jadinya walaupun gue biasa aja di luar, tapi orang nggak ada yang tahu pemikiran gue, jadinya ini bener banget. Kemudian, you are so kind and caring that you could only be type A. Ini ngaco banget. Ya bener sih, maksudnya gue kind and caring, tapi ya orang yang cuma bisa dimiliki oleh type A, nggak juga. Maksudnya, masa orang type B atau orang yang golongan darah O selain A gitu, nggak bisa caring, nggak bisa baik sama orang, ya bisa lah. Tapi ini gue type B juga, gue baik sama orang, gue caring sama orang. Kemudian, your blood type will be well suited to work in quiet environment. Berarti lebih cocok untuk kerja di lingkungan yang memang sepi, yang bisa alone, yang bisa sendiri gitu, kerja mandiri. Bener banget, ini memang gue orangnya orang yang bisa kerja mandiri. Gue nggak terlalu cocok kerja bareng-bareng sama orang lain. Kemudian, few other folks have the self-discipline that you and your blood type have. Penjelasannya sih benar sih, tapi dia nebak blood type gue ngaco. Nah, kalau based on quiz tadi kan ngaco ya sebenarnya hasilnya ya. Jadi gue udah cari sumber lain nih, apakah sumber lain ini bisa memvalidasi atau meyakinkan gue bahwa teorinya itu ya kurang tepat, atau teorinya itu cuma sekedar ya teori-teorian doang, bukan masuk science. Oke, jadinya di sini udah gua buka webnya aja langsung. Jadi ini di sini ada dari tofugu.com. Di sini blood type B. Gua langsung baca aja ya, blood type B itu adalah selfish, dia bilang. Langsung aja ke trait-nya di sini. Kita checklist aja yang masuk ke trait gua menurut gue ya. Selfish, gua nggak merasa gua selfish karena gua masih suka mikirin orang lain, mendahului kepentingan orang lain tentunya. Erotik atau ya gitulah pokoknya chaos gitu. Enggak juga sebenarnya, gue cukup terorganize dan bertindak. Aktif enggak, gue cenderung pasif. Kreatif ya so-so lah. Irresponsible atau nggak bertanggung jawab enggak juga. Relax enggak, gue orangnya agak tense sebenarnya, gue agak susah relax. Unconventional yes. Pragmatis enggak juga. Curious yes. Outgoing enggak. Indecisive yes. Passionate
so-so, tapi ya cenderung enggak sih sebenarnya. Wild enggak sama sekali. Gue orangnya cukup hati-hati, nggak sampai wild banget. Uncooperative, maybe yes, sometimes. Strong, enggak. Unforgiving, enggak. Gue orangnya cukup pemaaf. Freewheeling, kayak enggak. Unpretentious, maybe. Flexible, maybe. Cheerful, enggak. Adventurous atau suka bertualang, enggak. Unpredictable, yes. Jadi kayaknya kebanyakan enggaknya deh daripada iyanya deh. Kalau menurut gue, dari 2 sumber tadi. Oke, jadi dari eksperimen yang gue lakukan dengan melakukan kuis dan mencocokkan set-set kepribadian, set-set sifat dengan yang sifat yang udah ada di teorinya si blood type itu, ternyata gue memang tidak fit ke blood type B. Padahal sebenarnya golongan darah gue adalah golongan darah B. Dan di sini gue bisa simpulkan bahwa memang si teori blood type personality ini memang kurang tepat sih kayaknya. Dan itu juga udah banyak penelitian-penelitian psikologi yang menyatakan bahwa nggak ada hubungannya dengan kepribadian manusia, dengan kepribadian orang-orang yang udah diukur pakai alat tes kepribadian yang udah valid gitu. Jadinya menurut gue, it's not wise to judge someone by their blood type. Jadi nggak wise banget menurut gue, nggak cocok banget untuk nilai seseorang dari blood type-nya mereka, dari golongan darahnya mereka. Nah, kalau lu orang sendiri gimana tanggapannya? Apakah kalian percaya dengan teori tentang personality berdasarkan si blood type atau golongan darah? Kalau misalkan lo orang termasuk salah satu orang yang percaya, silakan komen di bawah dong, gue pengen tahu pendapat kalian semua. Nah, kalau misalkan percaya dan kalian merasa itu cukup tepat gitu, apa sih pembuktian-pembuktian yang mungkin udah lo orang lakukan supaya meyakinkan bahwa wah ternyata si blood type personality ini tepat loh gitu. Coba komen di bawah ya. Nah, jadi selesai sudah untuk video gue kali ini. Kesimpulannya adalah dari gua, kalau misalkan teori-teori tentang si golongan darah itu yang bisa memprediksi kepribadian itu ternyata memang tidak valid 100% gitu. Jadi ya nggak valid dan nggak bisa dijadikan acuan untuk menilai seseorang hanya berdasarkan dari golongan darahnya. Tapi it's up to you, ini boleh banget dipakai untuk fun-fun aja, untuk sekedar hahaha dan chit-chat bareng teman-teman nggak apa-apa, tapi ini bukanlah menjadi suatu patokan atau tolak ukur yang benar untuk menilai seseorang tuh kepribadiannya gimana sih, gitu aja. Oke, thank you banget yang udah nonton video gue. Kalau misalkan video gue bermanfaat, bisa di-share dong ke teman-teman kalian atau share lewat sosial media kalian. Kalau misalkan suka dengan videonya, silahkan di-klik like. Kalau nggak suka, di-thumbs down aja. Kalau misalkan ada kritik, saran, diskusi, komentar, atau apapun, silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa di-subscribe ke channel gue, karena gue akan upload setiap hari Selasa dan hari Jumat jam 18.30. Untuk Selasa konten kesehatan mental, dan hari Jumat untuk konten make up. Nah, jangan lupa di-follow ke Instagram gue di @yulsteve. Dan sampai jumpa ke video selanjutnya. Bye-bye!